Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tiga kingdom yang terakhir, yaitu fungi, plante, dan animalia. Oke. Ini bagian yang sebelumnya, di mana makhluk hidup itu terbagi menjadi dua domain, yaitu prokariotik dan eukariotik. Domain prokariotik terdiri dari satu kingdom, yaitu Monera. Eukariotik terdiri dari 4 kingdom, yaitu Protista, fungi, plante, dan animalia. Oke, kita masuk ke kingdom fungi atau jamur. Nah, ciri khasnya adalah pertama eukariotik gitu ya. Tidak perlu dijelaskan lagi eukariotik itu apa. Lalu selnya berupa hifa. Hifa itu berarti kalau dilihat di bawah mikroskop selnya menyerupai benang, panjang-panjang seperti benang dan halus. Lalu dinding selnya terbuat dari kitin, saprofit dan parasit. Saprofit itu berarti mengambil makanan dari makhluk hidup lain yang sudah mati, dan parasit itu mengambil makanan dari makhluk hidup lain yang masih hidup sehingga sifatnya parasit. Dan terakhir berkembang biak dengan spora. Oke. Jadi jamur itu bukan tumbuhan ya, jamur itu punya kingdom sendiri namanya fungi. Jamur itu ada di sekitar kita. Pertama ini contohnya dari Jopus orizae atau jamur yang membuat tempe. Ini bagian putih pada tempe adalah jamurnya. Lalu ada Saccharomyces cerevisiae, jamur yang mengubah singkong menjadi tape. Lalu ada Penicillium camemberti yaitu jamur yang berfungsi pada pembuatan keju. Ada Penicillium notatum yaitu jamur yang berfungsi sebagai antibiotik. Lalu ada juga nih jamur yang bisa kita konsumsi, ada Volvaria volvaceae, jamur kancing atau jamur merang. Lalu ada Auricularia politica atau jamur kuping, Flammulina foliformis atau jamur enoki. Pasti yang ini sudah familiar banget ya. Nah, tidak hanya menguntungkan, jamur itu juga merugikan. Ada Epidermophyton volocosum, yaitu jamur yang membuat kurap atau kudis pada kulit kalian. Dan ada Candida sp, yaitu jamur yang menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Nah, sekarang kita masuk ke kingdom yang berikutnya, yaitu kingdom plante. Sifatnya eukariotik, autotrof berarti bisa berfotosintesis, lalu memiliki klorofil atau zat hijau daun, dan memiliki dinding sel sehingga selnya tumbuhan itu bentuknya tetap. Nah, plante terbagi menjadi talopita dan tracheopita. Talopita itu adalah tumbuhan yang belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kalau tracheopita itu, ini kurang A ya. Tracheopita itu adalah tumbuhan yang sudah mempunyai pembuluh kayak gitu. Sudah punya silam dan floem. Terbagi lagi menjadi pteridopita, yaitu paku-pakuan, di mana ciri khasnya adalah berkembang biak menggunakan spora. Sedangkan spermatopita adalah tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji. Terbagi lagi spermatopita menjadi gymnosperme, berbiji terbuka, dan angiosperme, berbiji tertutup. Lalu angiosperma itu terbagi lagi menjadi tumbuhan monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Sedangkan untuk talopita tadi, tumbuhan yang belum bisa dibedakan akar, batang, dan daun itu contohnya adalah bryophyta yaitu lumut-lumutan. Oke, kita lihat nih ya contoh gambarnya. Nah ini bryophyta, lumut, yang kita kenal dengan lumut itu adalah bryophyta. Lalu ini adalah paku pteridophyta. Nah, ini adalah paku pteridophyta. Contoh ciri khasnya adalah ini daun mudanya itu selalu melengkung membentuk ukel namanya. Lalu ini ada contoh yang lain adalah paku tanduk rusa. Kalian bisa temukan di depan masjid sekolah kita ya. Nah, lalu ini ada gymnosperme berbiji terbuka. Jadi ini langsung bijinya tidak tertutup lagi oleh dagingnya. Angiosperme yaitu berbiji tertutup. Ada contohnya monokotil, padi, dikotilnya ada mangga. Kita akan masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu animalia. Nah, ciri khasnya adalah eukariotik, heterotrof. Heterotrof itu berarti memakan makhluk hidup lain, gitu, tidak bisa fotosintesis, dapat bergerak bebas, dan tidak memiliki dinding sel. Oke, animalia sendiri terbagi paling tidak menjadi dua, invertebrata tidak bertulang belakang dan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, kita akan bahas ke invertebrata. Contohnya ada porifera. Porifera itu hewan berpori, jadi tubuhnya berpori. Ciri khasnya itu dia tidak bisa bergerak, tidak seperti hewan yang lainnya, dia stay di tempatnya. Dari gambarnya sudah tahu ya, porifera itu contohnya adalah spons, atau kita kenal juga dengan terumbu karang.
Lalu berikutnya adalah Solenterata. Solenterata itu adalah hewan yang apa berongga tengahnya gitu. Contohnya ada ubur-ubur dan ini anemon seperti itu. Nah, masih di invertebrata ada Platyhelminthes. Platyhelminthes itu dari kata plat pipih yaitu cacing pipih. Contohnya itu ada planaria dan ini adalah cacing pita pada babi seperti itu. Lalu ada Nemathelminthes yaitu cacing juga sama ya, cacing kremi contohnya. Lalu masih ada lagi cacing yang lain Annelida yaitu cacing tanah ini yang paling umum yang kita kenal. Ada moluska yaitu hewan yang bertubuh lunak. Nah, ini ada kerang contohnya, lalu siput, cumi-cumi, dan gurita. Oke, masih ada lagi invertebrata, yaitu ada arthropoda, hewan yang kakinya berbuku-buku. Ada laba-laba, serangga, semua serangga itu termasuk arthropoda, lalu ada krustase, ada udang, dan ada kepiting. Lalu ada echinodermata, hewan yang tubuhnya berduri. Di sini ada bulu babi contohnya, ada bintang laut, dan ada timun laut atau teripang. Nah, kalau berikutnya adalah vertebrata. Kalau ini kita sudah umum banget ya, sudah sering kita temui. Ada Pisces, yaitu ada belut di sana, ikan, hiu, itu golongannya Pisces. Lalu amfibi, hewan yang bisa hidup di dua tempat, yaitu ada katak, ada salamander. Nah, terus berikutnya ada aves, yaitu hewan yang punya ciri khasnya adalah memiliki bulu. Masih ingat ya perbedaan bulu dan rambut? Lalu ada reptil, hewan yang kulitnya kering dan berdarah dingin. Dan terakhir tentu saja ada mamalia, hewan yang menyusui dan melahirkan. Oke, itu adalah kingdom-kingdom yang ada di dunia ini. See you later. Sampai bertemu di video selanjutnya.